Hai, assalamualaikum rekan si bambu. Tinggal di apartemen ternyata nggak selamanya enak loh. Ruang yang terbatas seringnya jadi kendala utamanya. Apalagi kalau kebutuhan bertambah nih. Pastinya butuh ruang yang mendukung itu semua. Hal itulah yang dialami klien kami yang satu ini. Penasaran seperti apa cerita selengkapnya? Inilah dia cerita rumah Casa Luminara. Ruang yang hadir untuk bertumbuh. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa buat subscribe dan nyalakan loncengnya ya, supaya kalian gak ketinggalan cerita rumah lainnya. Sebuah rumah hanya akan menjadi ruang hampa tanpa cerita Anda di dalamnya. Cerita Anda akan menjadikan rumah terasa lebih bermakna. Kami pun hadir sebagai rekan untuk mewujudkan hunian idaman. Karena kami percaya setiap rumah punya cerita. Rekan si bambu, proyek ini adalah sebuah hunian 3 lantai yang berdiri di atas lahan seluas 281 meter persegi di kawasan Jakarta Selatan dengan luas bangunan 564 meter persegi. Pemilik rumah ini adalah pasangan muda yang sebelumnya tinggal di apartemen. Seperti masyarakat urban lainnya, apart sering jadi titik awal untuk tinggal karena dirasa praktis, strategis, dan cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Seiring berjalannya waktu muncul kebutuhan yang baru nih. Mulai dari kamar anak, ke ruang yang proper untuk menyambut tamu dan kolega, hingga ruang khusus untuk berkontemplasi dan tetap produktif di rumah. Klien juga bercerita kalau selama tinggal di apart, klien merasa mereka terisolasi dengan alam dan juga lingkungan sosial. Dari situ, pemilik memutuskan sudah saatnya keluarga mereka punya rumah tapak untuk tempat tinggal yang baru. Sebuah rumah yang bukan hanya ditempati, tapi bisa jadi jembatan antara penghuni dan dunia luar yang tak bisa mereka rasakan selama tinggal di apartemen. Setelah ngobrol panjang bersama arsitek si bambu studio, lahirlah desain rumah yang diberi nama Casa Luminara. Nama itu sendiri memiliki makna yang cukup kuat. Casa berarti rumah, sementara Luminara berarti cahaya. Sebuah tempat yang hidup oleh cahaya, serta fase baru yang jadi kehidupan baru untuk penghuninya. Secara konsep, rumah ini membawa langgam modern kontemporer dengan pendekatan ruang yang saling terhubung tanpa sekat yang kaku. Bukaan-bukaan besar diarahkan ke taman untuk menghadirkan hubungan yang lebih dekat dengan alam, sekaligus menciptakan sirkulasi udara yang lebih sehat dan alami. Hal-hal seperti ini nih yang sebelumnya sulit didapatkan saat tinggal di apartemen, kini menjadi inti dari perancangan rumah ini. Dari sisi fasad, desain rumah ini menjawab tantangan lahan terbatas dengan pendekatan yang cerdas. Penggunaan secondary skin menciptakan lapisan visual yang dinamis sekaligus berfungsi sebagai penyaring cahaya dan peneduh alami. Komposisi antara bidang solid dan bukaan kaca disusun dengan ritme yang seimbang, menghasilkan tampilan vertikal yang terasa tinggi, ringan, dan proporsional. Cahaya alami tetap masuk dengan terkontrol sehingga rumah terasa terang tanpa mengorbankan privasi. Masuk ke dalam, suasana interior terasa hangat dan elegan nih. Dominasi warna-warna warm menciptakan ambience yang nyaman untuk bersantai maupun berkumpul bersama keluarga besar. Rumah ini juga dirancang sangat personal loh. Mulai dari ruang kerja yang proper untuk mendukung aktivitas sebagai desainer grafis, hingga ruang khusus untuk kucing, yang itu adalah sebuah detail kecil yang justru memperkuat karakter penghuninya. Di lantai atas terdapat fasilitas seperti ruang biliar dan gym yang membuat rumah ini terasa seperti sebuah villa pribadi, lengkap, fungsional, dan mendukung gaya hidup penghuninya. Penasaran gak sih gimana detail setiap ruangnya? Yuk langsung aja kita gaske. Ini dia fasad rumahnya. Karena lahannya kecil dan terbatas, rumah ini dibuat 3 lantai tambah 1 basement di lantai dasar. Meski secara layout dia tumbuh ke atas, dari luar nggak terlalu kelihatan kan? Rahasianya ada di secondary skin nih. Fitur ini bukan sekedar hiasan, tapi juga jadi topeng buat rumah yang berfungsi sebagai lapisan khusus untuk menyaring cahaya sekaligus menjadi peneduh alami. Jadi rumah tetap adem dan privasi tetap terjaga. Gimana? Keren kan? Selain itu perhatikan juga coba permainan bidang solid dan material kaca yang digunakan. Looks-nya proporsional bikin tampilan fasad semakin elegan. Hasilnya, meski lahan kecil dan terbatas, pemilik tetap bisa menikmati rumah modern yang berkarakter lengkap dengan konsep yang ia inginkan.
Bayangin deh, kalau perencanaannya asal nggak kebayang ya, bakal gimana nantinya. Bisa-bisa malah gagal deh rumah impiannya. Mau punya rumah seperti ini? Langsung aja hubungi Minbo via WhatsApp. Dari depan kita bisa melihat pagar yang membatasi rumah. Desain pagar dengan permainan bentuk vertikal membuat area rumah ini terasa seamless dengan dunia luar. Fitur ini seolah memberikan batasan yang lembut sehingga pemilik nggak merasa terisolasi lagi seperti pas masih tinggal di apartemen. Di balik pagar ada area carport sebagai area parkir kendaraan. Walaupun lahannya terbatas, nggak jadi alasan buat parkir sembarangan jalan ya. Selanjutnya ada juga garasi yang menyatukan langsung dengan basement area. Area ini menggunakan lantai batuan alami yang memberikan visual hangat. Di belakangnya terdapat tanaman kering yang jadi transaksi ruang sekaligus memberikan ambience yang teduh. Kemudian ada area komunal serbaguna yang mirip ruang tamu nih. Area ini bisa jadi pusat berkumpul jika penghuni sedang berada di area basement rumah ini. Di balik pintu kita juga bakal tahu kalau rumah ini bukan cuma ada garasi, tapi juga ada basementnya. Di samping itu lengkap juga dengan area servis lengkap dan ruang tinggal ART-nya. Meski saat ini masih tinggal berdua, nggak menutup kemungkinan klien butuh ART untuk mengatasi keperluan rumah tangga. Maka dari itu salah satu basement didesain sebagai ruang untuk tempat tinggal dan tempat ART beraktivitas. Adanya area ini bikin privasi penghuni tetap terjaga, sementara pekerjaan rumah tetap berjalan tanpa terkendala. Jadi nggak ada tuh ceritanya drama-drama ART di rumah ini. Nah tadi kan di area basement ya, sekarang kita menuju lantai 1 rumah ini nih. Rekan si bambu, selain tangga di dalam basement, entrance rumah ini bisa diakses dari tangga depan yang ada di sudut kanan rumah. Tangga ini juga akan mengantarkan kita menuju langsung ke pintu utamanya. Di balik pintu terdapat genkan yang bersambung dengan ruang tamu. Area genkannya dilengkapi dengan cermin besar sehingga memberikan kesan lapang. Kesan yang ideal untuk ucapan selamat datang since pemilik menjadikan rumah barunya tempat menyambut kolega. Nggak cuma lapang, rasa nyaman juga harus dihadirkan agar ruang tamu menjadi tempat ideal sesuai harapan pemilik. Meski ada kendala di luasan yang terbatas, ruangan ini memberikan pengalaman ruang yang ideal berkat penataan layout serta fitur di dalamnya. Adanya bukaan yang lebar sebagai akses masuk cahaya dan sirkulasi menjadikan pilihan tepat sebagai solusi keterbatasan ruang. Lalu kita akan berjumpa dengan kamar tidur pertama. Ini dia kamar tidur tamu. Kamar yang sewaktu-waktu dapat digunakan saat ada kolega atau keluarga yang datang. Saat tamu menginap, ada ketakutan privasi pemilik dapat terganggu. Apalagi kamar ada di lantai yang sama dengan jantung rumah. Eits, tapi tenang aja. Ketakutan itu bisa dijawab lewat setting layout yang tepat kok. Kamar tamu sendiri letaknya ada di paling depan, dekat dengan ruang tamu, dan ini menjadi pilihan yang cermat agar tidak mengganggu aktivitas dan privasi penghuni rumah. Secara keseluruhan, kamar ini punya layout yang ideal dengan interior modern yang kental. Kamar ini juga dilengkapi dengan fasilitas yang lengkap, mulai dari lemari, meja rias, akses balkon, hingga kamar mandi pribadi. Bayangin sehappy apa coba tamu yang nginep di kamar ini. Pasti happy banget sih. Masuk lebih dalam, kita akan melewati bukaan yang terhubung dengan taman kering yang sebelumnya ada di area garasi. Tepat di ujung bukaan ada space yang disulap menjadi musola, ruang paling adem yang ada di rumah. Meski simple dan gak terlalu besar, ruangan ini bisa jadi pengingat antara hamba dengan Tuhannya. Karena ada tujuan sebagai pengingat itu, ruangan ini diletakkan di dekat jantung rumah sehingga penghuni rumah selalu bertemu musola di setiap langkahnya.
Kalau sebelumnya makan di luar, ternyata pemilik prefer makan di rumah loh. Layout apart yang terbatas ternyata jadi masalah utamanya. Hal ini bikin pemilik nggak bisa jadi punya ruang makan yang ideal di tempat tinggal sebelumnya, makanya jadi sering makan di luar deh. Nah, di rumah ini ada ruang makan tersendiri yang desainnya dibuat terbuka dan jadi bagian dari jantung rumah. Didesain tanpa sekat, ruang ini menjadi nafas dengan dapur dan ruang keluarga. Ini menciptakan suasana yang lebih hangat dan juga akrab. Meja makan berdiri sebagai area komunalnya, tempat pemilik duduk untuk sarapan, makan siang, dan juga makan malam bersama. Kalau gini ruang makannya, makan di rumah tetap kerasa mewah kan? Sebelum makan bersama, pemilik bisa menyiapkan makanan di dapur bersih ini. Interior modern dengan layout yang cakep dan dapur ini didesain untuk menciptakan setiap langkah memasak. Island di tengah menjadi jantung aktivitas, tempat memotong bahan segar, meracik minuman, sampai jadi spot ngobrol santai di sela aktivitas memasak. Ala-ala open bar gitu deh ceritanya. Nah, di balik pintu terdapat juga dapur kotor, area khusus untuk aktivitas memasak yang lebih berat. Layoutnya dipisah tujuannya agar tidak mengganggu ambience serta aktivitas di jantung rumah. Setelah itu sampailah kita di jantung rumahnya. Inilah dia ruang keluarga. Lagi-lagi karena lahan yang terbatas ada ketakutan ruang keluarga di rumah ini. Ruangan terasa sempit dan sumpek awalnya. Wajar sih, sekalipun dibuat terbuka, kalau ceilingnya rendah, sirkulasi udara juga tetap nggak bisa jalan. Dan bisa jadi nanti malah berujung ruang yang pengap dan panas. Kalau gitu sayang banget kan, padahal ruangan ini jadi pusat aktivitas. Tempat pasangan pemilik nyantai tiap harinya. Nah, dari situ setting pertama yang diterapkan adalah ceiling yang tinggi. Ini bisa membuat sirkulasi udara di dalam ruang terasa lebih lancar dan leluasa. Kesannya juga jadi lebih luas pastinya. Terus, penerapan bukaan dan pantulan cahaya dari interiornya bisa menjadikan ruangan ini terasa cerah sepanjang hari. Kalau udah kayak gini cocok banget kan buat jadi tempat cerita sana-sini setiap hari. Di balik bukaan kita juga bisa melihat adanya taman yang menyegarkan. Taman ini jadi sentuhan tropis yang memberikan kesan teduh di jantung rumah. Adanya taman ini sekilas juga jadi ilusi loh, kesannya lantai satu ini jadi lantai paling dasar, padahal di bawahnya ada area basement yang sempat kita lewatin tadi. Kalian ngerasa gitu nggak sih? Coba komen ya. Sekarang kita lanjut ke lantai 2 nih. Tapi sebelum itu pastikan kalian sudah subscribe dan nyalakan loncengnya ya, supaya kalian gak ketinggalan konten YouTube Si Bambu Studio lainnya. Oke, langsung aja kita lanjut. Selanjutnya ada kamar tidur utamanya nih, ruang paling private milik pasangan klien. Salah satu kendala tinggal di apartemen itu, kamar utamanya nggak begitu luas buat nampung kebutuhan berdua. Mulai dari nyimpen pakaian, buat dandan, buat kerja, kadang malah ada apartemen yang nggak ada kamar mandi di kamar utamanya. Ini sih yang jadi PR banget, apalagi kalau pemilik yang sudah menikah. Makanya punya rumah jadi keputusan yang bukan buat mereka berdua, tapi demi kualitas hidup yang lebih baik pastinya. Nah, di rumah ini potensinya ada di kamar utama yang dioptimalkan. Desain interiornya dibuat agar memberikan perasaan hangat sehingga menghadirkan suasana seperti hotel mewah. Layoutnya juga lapang dengan bukaan besar di salah satu sisi. Ini memberikan pencahayaan alami yang menyegarkan di pagi hari. Bikin momen bangun tidur jadi terasa lebih fresh pastinya. Fitur di dalamnya juga lengkap, dengan begitu kamar nggak cuma jadi ruang istirahat, tapi tempat pasangan pemilik mempererat hubungan.
Nggak hanya itu, kamar ini juga dilengkapi dengan walk-in closet yang tertata rapi. Jadi area persiapan pun terasa lebih nyaman. Lalu ada pula meja kerja lengkap dengan PC yang bisa diakses kapan saja. Nggak ketinggalan, ada juga kamar mandi pribadi. Fitur ini dilengkapi dengan shower dan bathtub yang cocok banget untuk relaksasi diri. Lewat desain kamar utama ini, harapannya pemilik bisa punya kamar impian mereka untuk pertama kalinya. Jadi gimana? Mau punya kamar utama selengkap ini? Langsung aja hubungi Minbo via WhatsApp. Nah, buat kalian yang punya kucing di rumah pasti suka nih sama ruangan yang satu ini. Soalnya ruangan ini dirancang khusus untuk Anabul kesayangan. Lengkap dengan rak bertingkat, kotak pasir, dan sudut bersantai yang nyaman banget. Dan yang bikin paling menarik, letaknya sengaja dipisah dari area utama rumah. Jadi aktivitas si kucing nggak mengganggu keseharian penghuni lainnya. Oh iya, di lantai 2 ini juga ada kamar mandi sebagai akses sanitasi ya. Kamar mandi ini juga dekat dengan kamar mandi anak, sehingga mudah digunakan saat diperlukan. Sekarang kita masuk ke kamar tidur anaknya. Meski belum punya anak, pemilik tetap ingin menyiapkan kamar ini untuk si kecil nantinya. Since waktu di apartemen, karena ruangan ini terbatas, nggak ada space untuk kamar sang anak. Nah, kebutuhan kamar anak ini juga jadi alasan kenapa pemilik ingin punya rumah. Kamar ini didesain dengan warna pastel kuning yang hangat dan ceria, cocok banget untuk si kecil yang masih balita. Layoutnya lapang, jadi anak punya banyak ruang untuk bergerak, bereksplorasi, dan tentu aja bermain sepuasnya. Meskipun penuh nuansa playful, interiornya tetap hangat dan nyaman untuk waktu istirahat si kecil. Adanya kamar ini tentunya bikin pemilik lebih siap jika nantinya akan dititipkan omongan. Lanjut lagi ke lantai 3, kira-kira ada ruangan apa lagi ya? Nah, tapi sebelum kita lanjut, follow juga akun Instagram dan TikTok si Bambu Studio untuk mendapatkan informasi seputar solusi rumah dari kami. Sesampainya di lantai 3, kita akan menemukan ruang open plan yang luas. Di tengahnya ada meja biliar yang bisa jadi area hiburan bagi pemilik saat ada kolega yang datang. Di sudut ruang ada sofa yang nyaman, cocok untuk duduk, ngobrol sambil menikmati suasana yang ada. Terus ada juga peralatan gym di area ini. Jadi selain fungsinya sebagai area hiburan, lantai 3 rumah ini juga bisa untuk pemilik berolahraga. Di area yang terpisah, ada juga ruang kerja dengan layout yang lega. Area ini didesain khusus agar memberikan suasana fokus, kenyamanan, serta mengoptimalkan produktivitas pemilik saat di rumah. Lihat aja deh, nyaman dan lengkap banget kan fiturnya? Dan terakhir, ada satu spot yang nggak boleh kamu lewatkan. Inilah dia, area balkon yang jadi tempat sempurna untuk menghirup udara segar di lantai 3 rumah. Bayangin deh, sore-sore duduk di sini sambil ngopi, view-nya langit sama gedung-gedung tinggi, asik banget kan pastinya. Gimana? Mau punya rumah kayak gini? Langsung aja hubungi Minbo via WhatsApp. Demikianlah cerita rumah Casa Luminara. Selama 1 dekade, si Bambu Studio telah menemani banyak keluarga merangkai mimpi menjadi ruang tinggal yang penuh makna. Kamu pun bisa mewujudkan hunian impian seperti klien kami yang satu ini. Ceritakanlah kisah tentang rumah impian Anda pada kami, karena kami percaya setiap rumah punya cerita. Akhir kata terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.